2116. Paman Duan tahu bahwa ketika Qin Jun pergi, dia meninggalkan beberapa barang kepada wanita itu dan memberinya beberapa instruksi. Dia bahkan mengatakan bahwa Qin Jun telah memperbaiki dan membangun istana ini untuk wanita itu. Batu bayangan itu jelas merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh Qin Jun. "Nona, bolehkah saya memeriksanya?" tanya Duan Bo. Gadis kecil itu segera menyerahkan batu bayangan itu kepadanya. Paman Duan melihat lebih dekat dan melihat gambar seorang pemuda di dalamnya. Ketika dia membandingkan apa yang dia lihat saat itu, dia merasa luar biasa. Ini benar-benar orang ini. Petik 2. Tapi, dia seharusnya tidak ada di sini, langit berbintangnya masih ada. Mungkinkah mereka terlihat mirip? Gadis kecil itu sedikit tidak yakin. Duan Bo memikirkannya sejenak dan bertanya. "Nona, apa yang Qin Jun katakan padamu saat itu?" Gadis kecil itu berkata, "Bukan apa-apa, dia hanya mengatakan bahwa jika gerbang Star Abyss dibuka, biarkan aku mencari jalan untuk menemukannya sesegera mungkin dan melindungi hidupnya. Itu sebabnya Qin Jun meninggalkan batu bayangan untuknya. Lagi pula, dia belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Tanpa batu bayangan ini, bagaimana dia bisa menemukannya?" "Itu dia." Paman Duan mengerti. Orang tua ini akan pergi untuk membawanya. Apakah dia orang ini atau bukan, Nona muda akan mengetahuinya secara langsung. Oke. Gadis kecil itu mengangguk. Jika orang-orang yang hilang ini memang benar yang diceritakan Qin Jun kepadanya, maka mereka harus ditempatkan di tempat yang baik, jika tidak, maka mereka akan diserahkan kepada Paman Duan untuk diurus. Pada saat ini, Lu Ye dan yang lainnya telah melarikan diri dari medan perang yang kacau, dan ternyata seluruh proses berjalan lancar. "Rekan Daois Lu, ada yang tidak beres. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa para kultivator Star Abyss ini sepertinya tidak ingin berurusan dengan kita?" Chen Wulei mengirim pesan. Kecuali beberapa pertarungan nyata di awal, sisa perjalanan tidak menemui banyak kendala. Mereka bahkan tidak mengirimkan ahli untuk menghadapi kita. Lu Ye tidak merasa bahwa meskipun ada sesuatu yang salah, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang baik untuk pihaknya. Dan tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Kekosongan keruh ada tepat di depan, selama bisa sampai di sana, mereka mungkin bisa kembali ke langit berbintang. Namun, ketika semua orang berada kurang dari 100 kaki dari tujuan mereka, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan, menghalangi jalan semua orang. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, dengan tangan terlipat di lengan bajunya, alisnya diturunkan dan matanya diturunkan, dia terlihat memiliki kemurahan hati yang tak terlukiskan. Hati-hati, Lu Ye sangat merasa bahwa lelaki tua ini tidak mudah untuk diajak main-main, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini dan dia harus melakukannya apapun yang terjadi. Ketika kata-kata itu jatuh, dia memimpin untuk mengambil tindakan, dan semua orang mengikuti. Tidak ada yang bisa menahan ledakan mendadak ini. Lu Ye yakin bahwa meskipun ada ahli 8 dao berdiri di depannya, jika dia lengah, tidak akan ada hasil yang baik. Kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik, entah kematian atau cedera serius. Namun dalam menghadapi banyaknya serangan tersebut, lelaki tua itu tetap tak bergerak, membiarkan serangan itu menimpa tubuhnya seperti angin yang bertiup menerpa wajahnya, belum lagi terluka, pakaiannya pun tidak kusut. Semua orang tercengang. Orang ini pasti melampaui 9 dao. Sebuah pikiran mengerikan melintas di benak Lu Ye dan dia berteriak, "Lari!" Tidak ada yang bodoh. Mereka menyadari betapa kuatnya lawannya. Semua orang tahu bahwa ini adalah ahli yang tak terkalahkan. Hampir segera setelah Lu Ye selesai berbicara, pada saat yang sama, 11 orang tersebut melarikan diri ke arah yang berbeda. Lu Ye bahkan mengaktifkan teknik pelepasan darah. Namun, begitu dia mengambil tindakan, sesosok tubuh melintas di depannya, dan kemudian dia merasakan sihir pelindungnya rusak, seolah-olah ada sesuatu yang berat menghantamnya, menyebabkan dia terbang kembali. Dia buru-buru berdiri dan menemukan bahwa satu persatu dari 11 orang, mereka semua telah kembali ke posisi sebelumnya. Darah semua orang melonjak, dan wajah mereka pucat, tetapi tidak ada tanda-tanda cedera. Ini tidak diragukan lagi karena pihak lain menunjukkan belas kasihan, jika tidak, dia bisa membunuh 11 orang dalam sekejap dengan metode pihak lain. Mata semua orang bertemu, dan semua orang ketakutan. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda dapat mencobanya, tetapi saya tidak akan menahan diri lain kali. Lu Ye menjadi tenang, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Bagaimana kami harus memanggil Anda, Tuan, apakah Anda punya saran?" Jika pihak lain tidak membunuh mereka, maka masih ada harapan, meskipun Lu Ye tidak tahu mengapa lelaki tua itu melakukan ini, dia mungkin punya tujuannya. Dan pihak lain jelas bersedia berkomunikasi, yang merupakan hal baik bagi mereka. Orang tua itu meliriknya dan berkata dengan tenang, "Kamu bisa memanggilku Paman Duan." "Paman Duan." Lu Ye segera memanggilnya dengan hormat. Orang-orang masih harus menundukkan kepala di bawah atap. Duan Bo mengangguk, melambaikan tangannya dan berkata, "Ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi.
Lu Ye berdiri di sana, ekspresinya berubah, dan akhirnya dia menghela nafas dan memanggil semua orang untuk mengikutinya. Kekuatan Duan Bo sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk diprediksi, tidak baik bertindak gegabah saat ini, jadi lebih baik jujur. Mengikuti Paman Duan, Lu Ye menemukan bahwa arah yang dia tuju adalah istana yang diselimuti cahaya kabur, dan dia merasa tidak nyaman lagi. Melihatnya sekarang, alasan mengapa Paman Duan tidak membunuh mereka kemungkinan besar karena dia mendapat instruksi dari pemilik istana, dan dia membawa mereka menemui pemilik istana saat ini. Paman Duan sangat kuat, seberapa kuatkah seharusnya penguasa istana? Apa tujuan pihak lain? Sementara Lu Ye memikirkannya, Paman Duan membawa mereka ke istana. Semua orang melihat ke atas dan melihat sebuah plakat di atas aula utama dengan tulisan, Istana King, tertulis di atasnya. Font tersebut tampak seperti dua naga panjang yang saling melengkapi. Saat dia sedang menonton, bayangan gelap tiba-tiba muncul di aula, dan tak lama kemudian tangisan lembut datang dari Sui Xian. Lu Ye terkejut dan mengangkat tangannya untuk menahan pisau Panshan, namun, di saat yang sama, mata Paman Duan menoleh, setajam kilat. Lu Ye memperhatikan sesuatu, perlahan-lahan mengambil kembali tangan besarnya, dan melihatnya dengan hati-hati, dan menemukan ada seorang gadis kecil berpakaian hitam dengan 2 ekor kuda di pelukan Sui Xian. Dia membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam pelukan Sui Xian, dan sambil bernapas dengan rakus, dia masih membungkuk ke depan dan ke belakang, menyebabkan pakaian Sui Xian naik dan turun. Sui Xian memiliki ekspresi lemah, seolah-olah dia telah dilanggar, tetapi di bawah intimidasi Paman Duan, dia tidak berani bertindak gegabah dan menatap Lu Ye dengan menyedihkan. Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan, tidak bisa membantu. Baunya enak sekali. Gadis kecil itu tiba-tiba melompat dari pelukan Sui Xian. Setelah mengatakan ini, dia melompat ke pelukan Su Wan di sebelahnya. Su Wan masih memperhatikan kegembiraannya, tapi dia tidak tahu kalau dia juga dalam masalah, mungkin dia digelitik oleh gadis kecil itu, jadi dia malah terkikik dan tidak bisa menahan untuk tidak memutar tubuhnya beberapa kali. Baunya enak sekali. Gadis kecil itu melompat ke pelukan Ziji di sebelahnya lagi, dan urat di dahi Ziji hampir keluar. Dia mengendus semua orang, dan akhirnya giliran Lu Ye. Lu Ye menutup matanya, tidak dapat melihat apapun. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dadanya basah, dan dia tidak bisa menahan cemberut, dan melihat gadis kecil itu menatapnya dengan mata berair, dan air liur mengalir dari sudut mulutnya seperti air terjun. Kamu wanginya paling enak. Matanya gelap seperti tinta, dan pada saat ini, dia menunjukkan ekspresi yang sangat rindu. Rambut Lu Ye berdiri tegak, dan dia merasakan bahaya ekstrim yang tak bisa dijelaskan. Nona, Paman Duan juga menyadari ada yang tidak beres, dan dengan cepat melangkah maju, menarik gadis kecil itu dari pelukan Lu Ye, dan berbisik di telinganya. King Jun. Seolah disambar petir, ekspresi gadis kecil itu menjadi lurus, matanya yang hampir dipenuhi oleh naluri akhirnya mendapatkan kembali kecerdasannya, dan kemudian dia dengan cepat menyeka air liur dari sudut mulutnya. Betapa kasarnya. Lu Ye menjadi tenang dan samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak normal pada gadis kecil ini. Dari kelihatannya, dia tampak seperti ras manusia, tapi yang pasti dia bukan manusia. Aura di tubuhnya membuat Lu Ye merasa lebih seperti monster bintang. Tapi dia belum pernah mendengar bahwa monster bintang bisa berubah dan memiliki kecerdasan seperti itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Bolehkah saya bertanya siapa nama Nona, saran apa yang Anda miliki untuk membawa kami ke sini?" Petik 2. Saya. Gadis kecil itu tertegun sejenak, lalu dia memegang boneka compang-camping itu di dalam pelukannya, dan berkata sambil tersenyum. Namaku Yin Luo. Nona Yin Luo. Lu Ye mengangguk. Adapun kenapa aku membawamu ke sini? Yin Luo memandang Lu Ye dan menyentuh bibir merahnya dengan tangan kecilnya. Siapa namamu? Lu Ye merenung sejenak dan hendak memberikan nama palsu untuk membodohi pihak lain ketika suara Paman Duan terdengar lemah. Apapun yang Nona tanyakan, jawab saja dengan jujur. Pikiran yang baru lahir segera dimusnahkan, dan dia berkata dengan jujur. Namaku Lu Ye. Mata Yin Luo berbinar ketika dia mendengarnya. Lalu di mana kamu dilahirkan? Bukankah itu alam yang disebut 9 prefektur? Petik 2. Lu Ye langsung tercengang. Di mana Nona Yin Luo mendengar tentang 9 prefektur? Melihat langit berbintang, banyak orang mungkin tahu nama 9 prefektur, tapi ini Star Abyss, jadi bagaimana nama 9 prefektur sampai di sini? Jadi dia tidak tahu bagaimana Yin Luo mengetahui tentang 9 prefektur. Apakah itu benar-benar kamu? Yin Luo berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia pikir dia hanya terlihat mirip, tetapi ternyata dia adalah orang yang ingin diperhatikan oleh King Jun. Tetapi mengapa kamu ada di sini, bukankah langit berbintangmu masih ada? Lu Ye bingung dan tidak bisa mendapatkan jawaban, jadi dia ingin bertanya lagi, tetapi ketika dia melihat Paman Duan di belakang Yin Luo menatapnya, dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Apakah Nona Yin Luo tahu tentang tandu hantu? Kami dibawa ke sini oleh tandu hantu. Tandu hantu.
Yin Luo menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak heran, hanya itu yang bisa membawa orang melewati jurang bintang tanpa seorang pun menyadarinya. Saat dia berbicara, tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam medan perang yang kacau, dengan ekspresi marah di wajahnya. Tunggu aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, sosok kecil itu tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, akibat dari pertempuran besar itu tiba-tiba datang dari dalam medan perang yang kacau balau. Merasakan akibatnya, Lu Ye diam-diam merasa ngeri, meskipun dia tidak tahu jenis kultivasi apa yang dimiliki Yin Luo sekarang, dia pasti jauh lebih baik daripada dirinya sendiri dan orang lain. Setelah beberapa saat, dampaknya menghilang. Pertempuran antara kultivator Star Abyss di kedua sisi belum mereda, tetapi Yin Luo telah kembali. Pakaian gelapnya tidak bernoda, tetapi ekspresinya sedikit marah. Paman Duan, dia sangat menyebalkan. Dia jelas bukan lawanku, tapi dia datang untuk mengganggu. Apakah ada cara untuk memukulnya sampai mati dengan tongkat? Paman Duan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu lebih kuat dari dia, dan mudah untuk mengalahkannya, tetapi sulit untuk membunuhnya. Bahkan jika kamu menambahkan orang tua ini, kita tidak dapat melakukannya, itu sebabnya dia sangat tidak bermoral. Bunuh dia cepat atau lambat. Yin Luo mengertakkan gigi. 2117. Di Istana King, para tamu dan tuan rumah duduk di depan meja makan panjang. Yin Luo duduk di atas, dan Paman Duan berdiri diam di belakangnya seperti bayangan. Suara tajam Yin Luo terdengar. Jadi, kamu dibawa dari langit berbintang ke Star Abyss dengan tandu hantu, dan kemudian kamu tidak bisa kembali. Petik 2. Itu benar. Yin Luo melompat kegirangan, itu bagus. Aku sedikit khawatir sesuatu akan terjadi padamu sebelum aku menemukanmu. Sekarang kamu di sini, kamu bisa tinggal di sini, dan aku tidak perlu menunggu langit berbintangmu hancur dan aku harus mencarimu kemana-mana. Lu Ye mengerutkan kening, meskipun dilindungi oleh ahli seperti Yin Luo di Star Abyss adalah hal yang baik, tetapi ada beberapa hal yang harus dipecahkan. Dia bertanya, bagaimana Nona Yin Luo tahu tentang saya dan 9 prefektur? Mengapa Anda masih mencari saya? Petik 2. Yin Luo memegang boneka kain itu di pelukannya, cemberut dan berpikir sejenak dan berkata, saya juga diminta oleh orang lain. Percayalah, sebelum dia pergi, dia menyuruhku untuk tinggal di sini dan mencari cara untuk menemukanmu dan melindungimu ketika gerbang Star Abyss terbuka. Dipercayakan oleh seseorang. Siapa? Lu Ye sangat terkejut, siapa yang bisa meminta Yin Luo menjaganya? Orang di sini jelas bukan seorang kultivator langit berbintang, tetapi dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah melakukan kontak dekat dengan seorang kultivator Star Abyss, apalagi ahli di level Yin Luo. King Jun, apakah kamu tidak mengenalinya? Yin Luo memandangnya dengan rasa ingin tahu. Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak ada seorang pun bernama King Jun yang dia kenal, tapi jika dipikir-pikir, King Jun seharusnya bukanlah sebuah nama, tapi sebuah gelar. King Jun, Lu Ye mau tidak mau hatinya tergerak. Mungkinkah? Dia dengan cepat bertanya, Nona Yin Luo, seperti apa rupa King Jun? Yin Luo tidak menjawab, tetapi menatap Lu Ye dengan beberapa kecurigaan, lalu berbalik dan berkata, Paman Duan, apakah kita telah melakukan kesalahan? Dia tidak mengenal King Jun. Petik 2. Suara Paman Duan datang dari kegelapan. Teman kecil, menurutmu seperti apa rupa King Jun? Hati Lu Ye segera terangkat, mengetahui bahwa jawaban selanjutnya kemungkinan besar terkait dengan hidup dan mati kelompok orangnya. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan menjelaskannya perlahan. Yin Luo mengangguk. Benar, apa kamu tidak kenal King Jun? Kamu bilang kamu tidak mengenalnya sekarang. Lu Ye tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa, dia tidak mengenal King Jun. Namun dengan cara ini, beberapa keraguan di hatinya terjawab. Itu kamu, tetaplah di sini dengan patuh mulai sekarang. Yin Luo tampak sangat bahagia. Kalau begitu terima kasih Nona Yin Luo. Gadis kecil yang aneh ini adalah teman dan bukan musuh karena beberapa alasan, namun tidak dapat disangkal bahwa dia sangat kuat dan dapat dikatakan sebagai orang terkuat yang pernah dilihat Lu Ye sejauh ini. Jika dia bisa mendapatkan perlindungannya, situasinya saat ini tentu akan sangat aman. Sayang sekali, Yin Luo memandang Lu Ye dengan sedih. Sayang sekali, Lu Ye bingung. Kamu yang paling enak, tapi aku tidak bisa memakannya. Lu Ye tiba-tiba merasakan keluhan di wajahnya menjadi mengerikan. Duan Bo berkata pelan, Nona, King Jun hanya memintamu untuk melindungi teman kecil ini dan melindungi hidupnya, tetapi dia tidak memintamu untuk melindungi orang lain. Setelah mendengar ini, mata Yin Luo berbinar. Ya, selama aku melindunginya, aku bisa memakan semua orang kecuali dia. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi bersemangat, matanya menyapu semua orang, dan dia menyesap air liur sambil mendesis. Ekspresi Chen Wulei, Ziji dan yang lainnya berubah drastis. Mereka baru saja mendengarkan percakapan antara Lu Ye dan Yin Luo.
Mereka mengira mereka telah mengubah bahaya menjadi keselamatan dan itu adalah berkah tersembunyi, namun tak disangka, situasinya tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk. Nona Yin Luo. Lu Ye tiba-tiba berdiri. Orang-orang ini adalah temanku yang sangat penting. Aku bisa datang ke sini hanya karena bantuan mereka. Tanpa mereka, aku, Lu Ye, tidak akan berada di sini. Tolong jangan mengambil keuntungan dari mereka. Yin Luo menatapnya dengan ekspresi polos di wajahnya. Tetapi Qing Jun hanya memintaku untuk melindungimu, dan tidak memintaku untuk melindungi orang lain. Pikiran Lu Ye tiba-tiba berubah. Nona, kamu harus berpikir tentang kata-kata Qing Jun dengan hati-hati. Apakah itu untuk melindungi Lu Ye dan orang-orang di sekitarnya? Atau mungkin dia tidak mengatakannya, tapi itulah yang dia maksud. Meskipun waktu kontaknya tidak lama, Lu Ye juga menemukan bahwa Yin Luo ini sangat kuat, tetapi tidak terlalu cerdas, dia seperti anak-anak, yang sering kali cuek dan cuek. Benar saja, perhatian Yin Luo teralihkan olehnya dan melihat ke arah Duan Bo dan berkata, apakah Qing Jun bermaksud demikian? Duan Bo berkata dengan ringan, Qing Jun mungkin tidak bermaksud demikian. Tidak apa-apa, Yin Luo menghela napas lega. Sungguh menyakitkan memiliki begitu banyak makanan lezat tergantung di depan mata tetapi tidak bisa memakannya. Dia melambaikan tangan kecilnya. Paman Duan. Paman Duan segera berjalan keluar dari bayang-bayang. Terdengar suara gemuruh, dan semua orang berdiri. Dalam sekejap, kekuatan sihir melonjak. Ekspresi Paman Duan tenang, dan dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Kamu bisa melawan sebanyak yang kamu mau, lihat apakah kamu bisa menghentikanku. Mereka telah melihat kekuatan Paman Duan sebelumnya, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu betapa kuatnya orang tua ini. Bahkan jika semua orang bergabung, mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari orang tua ini. Dengan suara dentang, Lu Ye mengeluarkan pedang panjangnya dari sarungnya, tapi untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, dia tidak mengarahkan pedangnya ke orang lain. Sebaliknya, dia menaruhnya langsung di lehernya, menatap Yin Luo dan berkata, Nona Yin Luo, jika Anda mencoba menipu, saya akan mati di depan Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, pisau Panshan tenggelam, dan darah segera mengalir dari lehernya. Paman Duan memandangnya dengan heran, dan kemudian wajahnya berubah muram. Nak, beraninya kamu mengancam Nona. Jika Nona ingin seseorang mati, maka dia tidak akan bisa hidup, tetapi jika Nona mau seseorang untuk hidup, maka dia tidak akan pernah mati. Kamu dapat mencobanya dan melihat siapa yang lebih cepat, aku atau kamu. Puff, pisau panjang itu menembus 3 inci daging, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Zhong Yue di sebelahnya langsung basah kuyup oleh darah, tapi Lu Ye terlihat susah diatur. Paman Duan begitu kuat sehingga aku malu pada diriku sendiri, tapi biarpun kamu bisa menghentikanku kali ini, lain kali, dan lain kali. Berapa banyak tahun Paman Duan bisa mencegahku? 10 tahun, 100 tahun atau 1000 tahun? Nah, Paman Duan tidak tahu harus berkata apa. Setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengancam orang lain untuk bunuh diri. Sungguh membuka mata. Yin Luo jelas gugup. Tidak makan. Tidak apa-apa jika aku tidak makan. Jangan mati. Jika kamu mati, aku tidak bisa menjelaskannya kepada Qing Jun. Taruhannya benar. Lu Ye yakin. Menilai dari kata-kata Yin Luo sebelumnya, dia sangat menghormati Qing Jun, jika tidak, dia tidak akan begitu baik pada dirinya sendiri dan orang lain. Melihatnya sekarang, dia masih meremehkan status Qing Jun di dalam hatinya. Lu Ye juga ingin Yin Luo bersumpah atas nama wasiat Xing Yuan, tapi dia berubah pikiran dan menyerah. Beberapa hal tidak boleh diambil terlalu jauh. Saat ini, hasil ini dapat diterima. Nona, tolong ingat apa yang kamu katakan hari ini. Lu Ye mengambil kembali pisau Panshan, luka berdarah itu menggeliat dan pulih dengan cepat. Yin Luo kehilangan seluruh vitalitasnya dan merosot di kursi, tampak tak berdaya. Setelah beberapa lama, dia melambaikan tangannya. Paman Duan, turunkan dan jangan berkeliaran di depanku. Ya, Paman Duan menjawab dan memanggil semua orang untuk pergi ke samping. Ada banyak ruangan di Istana Qing, yang lebih dari cukup untuk menampung 11 orang. Di bawah pengaturan Duan Bo, semua orang dengan cepat diatur. Setelah Paman Duan pergi, semua orang berkumpul lagi di kamar Lu Ye. Ke-11 orang itu duduk melingkar, dan suasananya agak sunyi. Sudah 6 tahun sejak mereka tinggal di Star Abyss. Selama periode ini, meskipun semua orang telah mengalami banyak pertempuran, sejujurnya, mereka belum pernah menemui lawan yang begitu kuat sampai saat ini. Apakah itu Yin Luo atau Duan Bo, tingkat kekuatan mereka berada di luar pemahaman mereka, bahkan 10 ahli di bawah komando Yin Luo jauh lebih unggul dari orang lain dalam hal kekuatan. Perbedaan kekuatan yang begitu besar membuat semua orang menyadari bahwa kesuksesan sebelumnya adalah karena keberuntungan. Selama periode ini, jika mereka bertemu dengan seseorang seperti 10 ahli itu, semua orang pasti sudah hancur sejak lama. Ini memalukan. Setelah sekian lama, Lu Ye menghela nafas.
adalah lelucon untuk menggunakan Ziyun untuk mengancam orang lain. Untungnya, Yin Luo mudah dibodohi, dan dia sangat mementingkan nasihat King Jun, yang memungkinkan Lu Ye mencapai tujuannya dan melindungi kehidupan orang lain. Selama Yin Luo bersikap keras selama periode ini, trik Lu Ye tidak akan berhasil. Pada akhirnya, dia hanya bisa melakukannya sekali, dan tidak perlu memikirkan hasilnya. Bagaimanapun, kekuatannya masih belum mencukupi. Tidak perlu malu. Chen Wulei menggelengkan kepalanya. Terima kasih kali ini, kami bisa bertahan, jika tidak. Dia memikirkan sorot mata Yin Luo ketika dia menatapnya, dan tidak bisa tidak bergidik. Dia tidak pernah memikirkannya. Kamu ternyata bisa membuat orang lain tertarik pada dirimu sendiri seperti ini. Ya, Ziji mengangguk. Bagaimanapun, kami telah menerima anugerah penyelamat hidupmu. Dia sebenarnya sedikit takut di dalam hatinya. Ketika semua orang pertama kali datang ke Star Abyss 6 tahun lalu, dia sebenarnya ingin membunuh Lu Ye. Meskipun dia khawatir, dia akhirnya menahannya dan memilih untuk berbicara dari hati ke hati dengan Lu Ye. Jika tidak, di manakah mereka saat ini? Saudara Lu, siapa King Jun? Zhong Yue bertanya dari samping. Ini bukan hanya keraguannya, tapi juga keraguan orang lain. Mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan kali ini semua berkat instruksi King Jun kepada Yin Luo. Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan King Jun mungkin jauh lebih unggul dari Yin Luo. Tapi bagaimana Lu Ye bisa mengenal pria sekuat itu? King Jun bahkan meminta Yin Luo untuk berjaga di depan gerbang Star Abyss, menunggu gerbang Star Abyss terbuka dan menemukan Lu Ye di langit berbintang untuk perlindungan. King Jun, Lu Ye menunjukkan ekspresi kenangan. Dia dari klan naga, dan nama aslinya adalah Yang King. Awalnya, dia tidak tahu siapa King Jun, tapi setelah memastikannya dengan Yin Luo, dia mengerti bahwa yang disebut King Jun adalah Yang King. Faktanya, Lu Ye selalu memiliki keraguan di hatinya selama bertahun-tahun. Setelah meninggalkan 9 prefektur, kemana Yang King pergi? Mustahil bagi ahli seperti Yang King untuk tetap tidak diketahui. Saat itu, Sunshine Realm secara tidak sengaja menemukan 9 prefektur dan bermaksud untuk menguasai 9 prefektur, namun dia ditampar sampai mati oleh Yang King. Saat itu, Yang King baru saja lolos dari masalah dan belum banyak pulih. Ini menunjukkan kekuatannya. Jadi mengapa tidak ada berita tentang orang sekuat itu selama beberapa dekade? Lu Ye bahkan tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang dia. Pada hari-hari awal, kekuatan Lu Ye rendah, dia tidak memiliki cukup pengalaman, dan dia tidak memiliki banyak tempat untuk dijelajahi. Dapat dimengerti bahwa dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang Yang King. Tapi sejak dia mengambil alih Laut Wanxiang dan dipromosikan menjadi Sunshine Realm, dia bisa dianggap sebagai orang nomor 1 di langit berbintang, dan saat itu, masih belum ada petunjuk tentang Yang King, jelas ada yang tidak beres. 2118. Lu Ye pernah berspekulasi bahwa Yang King mungkin mengalami kecelakaan, terjebak di suatu tempat, atau terbunuh. Tapi melihatnya sekarang, situasi sebenarnya adalah dia telah meninggalkan langit berbintang, memasuki jurang bintang, dan memperoleh kekuatan yang sangat kuat. Adapun hubungan antara Yang King dan Yin Luo, Lu Ye tidak tahu, mungkin dia bisa mencoba mencari tahu. Setelah berbicara singkat tentang Yang King, semua orang mengerti. Terutama Ziji, sebagai Raja Iblis Agung yang berumur panjang, dia sebenarnya mengenal Yang King karena dia pernah mendengar tentang pertempuran yang menghancurkan 9 prefektur. Hanya saja Yang King yang dia kenal kuat, tapi tidak terlalu kuat sehingga tidak ada yang bisa memata-matainya. Tapi dia tidak tahu peluang apa yang dimiliki Yang King setelah memasuki Star Abyss, dan dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Jadi, Yang King meninggalkan langit berbintang dan memasuki Star Abyss sebelum kita, jadi dia seharusnya sudah mengetahui tentang Star Abyss sejak lama. Kita dibawa ke sini dengan tandu hantu. Bagaimana dia bisa sampai di sini, ungkap Chen Li dengan ekspresi kebingungan. Beralih dari langit berbintang ke jurang bintang bukanlah perkara mudah. Tandu hantu dapat melakukan perjalanan melalui langit bintang yang berbeda dan bahkan jurang bintang. Inilah kekuatannya sebagai harta karun. Apa yang diandalkan Yang King? Lu Ye tidak bisa tidak memikirkan pertemuan antara Yang King dan pohon reinkarnasi. Sebagai harta karun, sikap tetua pohon terhadap Yang King sedikit menggugah pikiran. Dari sudut pandang ini, pohon reinkarnasi mengetahui situasinya dan bahkan mengatakan Yang King bisa memasuki Star Abyss. Pohon reinkarnasi mungkin tidak berbohong. Melihat seluruh langit berbintang, mungkin hanya pohon reinkarnasi yang dapat mengirim orang keluar tanpa ada yang menyadarinya. Lu Ye menceritakan spekulasinya, tapi dia tidak bisa memverifikasinya. Bagaimanapun, kita harus aman sekarang, Lu Ye melanjutkan. Selama kita berada di Istana King, kita tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan. Adapun masa depan, Chen Wulei berkata, Saudara muda Lu, menurutku, mungkin ide kita sebelumnya tidak dapat diimplementasikan. Sebelum datang ke sini, kita tidak tahu bahwa ada begitu banyak makhluk Star Abyss berkumpul di sini. Kekosongan keruh itu seharusnya menjadi lokasi di mana gerbang Star Abyss akan dibuka.
Jika tidak terjadi apa-apa yang tidak terduga, situasi itu seharusnya dapat dipertahankan untuk jangka waktu tertentu, tetapi jika ada gangguan dari luar, tidak ada yang bisa mengatakan bagaimana situasinya. Jika gerbang Star Abyss terbuka sepenuhnya, maka petik 2. Itu berarti invasi Star Abyss telah maju, dan ketika saatnya tiba, semua kultivator jurang bintang yang telah berkumpul di sini akan mengalir ke langit berbintang dan pasti akan menyebabkan bencana. Lu Ye mengangguk. Aku sudah memikirkan hal ini. Berbicara tentang ini, dia agak bersyukur karena Paman Duan telah mencegat mereka di depan gerbang Star Abyss, jika tidak maka akan menyebabkan kecelakaan. Saya masih memiliki beberapa hal yang ingin saya verifikasi. Mari kita tunggu dan berlatih dalam beberapa waktu terakhir. Jika terjadi sesuatu, saya akan memberi tahu Anda. Petik 2. Secara alami, semua orang tidak keberatan dan kembali ke kamar masing-masing untuk bermeditasi dan berlatih. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kekuatan setiap orang terutama mengandalkan perburuan makhluk Star Abyss untuk mendapatkan tulang Dao, karena pada dasarnya tidak mungkin untuk bermeditasi dan berlatih ketika Anda sedang dalam perjalanan, tetapi situasinya berbeda sekarang. Meskipun bermeditasi dan berlatih kurang efisien, itu lebih baik karena lebih aman. Lu Ye tidak diam, tapi menyelinap keluar dari Istana King. Perang sebelumnya telah berakhir, dan musuh yang datang berhasil dipukul mundur setelah Yin Luo mengambil tindakan, namun, tanpa campur tangan musuh dari luar, pembunuhan dan perkelahian di antara makhluk jurang bintang yang berkumpul di sini masih berlangsung sepanjang waktu. Untungnya, tidak ada makhluk Star Abyss yang berani mendekat dalam jarak 10.000 mil dari Istana King. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa begitu mudah untuk melarikan diri dari medan perang sebelumnya. Itu jelas atas perintah Yin Luo, sehingga makhluk Star Abyss itu tidak mempermalukan mereka. Dilihat dari sini, meskipun ada banyak makhluk Star Abyss di dekatnya, selama dia bertindak hati-hati, seharusnya tidak ada banyak masalah. Tidak lebih dari menggunakan kulit harimau sebagai spanduk. Selama Yin Luo bersedia melindunginya, makhluk Star Abyss itu tidak akan mempermalukannya. Berpikir demikian, untuk berjaga-jaga, Lu Ye telah mengumpulkan tiruan dari pohon bakat untuk tinggal di ruangan sebelum mengambil tindakan, dan jika terjadi kesalahan, dia dapat meresponsnya kapan saja. Dia memasang lampu pelarian dan terbang keluar, segera meninggalkan wilayah Istana King. Segera, makhluk dari Star Abyss melihat ke sisi ini dengan ganas. Lu Ye segera mengeluarkan pisau panshan, mengangkat tangannya dan mengaitkan jarinya ke arah lawan dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Tanpa diduga, pria ini hanya menatapnya sebentar, lalu meludah, berbalik dan pergi dengan ekspresi menghina di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya kultivator Star Abyss tidak mengambil tindakan terhadapnya, dan Lu Ye merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Tapi situasi ini tidak diragukan lagi menegaskan pemikirannya, makhluk Star Abyss di bawah komando Yin Luo semuanya telah menerima perintahnya, dan sepertinya mereka tidak akan dengan mudah melawannya. Dengan pemikiran ini, Lu Ye terbang menuju gerbang Star Abyss dengan percaya diri dan berani. Dalam perjalanan, dia berulang kali memprovokasi kultivator Star Abyss yang dia temui, tetapi tanpa kecuali, yang lain tidak mau repot-repot memperhatikannya. Baru pada suatu saat Lu Ye mengambil inisiatif, lawannya melakukan serangan balik dengan ganas, sayangnya dia tidak cukup kuat dan hanya bisa dibunuh. Setelah konfirmasi berulang kali, Lu Ye memahami bahwa selama dia tidak mengambil inisiatif, tidak akan ada masalah besar, tetapi jika dia mengambil inisiatif, para kultivator Star Abyss ini akan tetap melawan. Hal ini membuatnya semakin berani. Setelah beberapa saat, dia secara bertahap mendekati lokasi gerbang Star Abyss. Makhluk Star Abyss yang berkumpul di sini sangat padat, dan perkelahian serta pembunuhan dapat dilihat di mana-mana. Pemenang mengambil tulang Dao untuk menguatkan dirinya, sedangkan yang kalah, tubuh dan daunnya menghilang. Lu Ye diam-diam khawatir. Lingkungan seperti itu dan persaingan yang kacau dapat dengan mudah menciptakan beberapa ahli, karena di tempat seperti ini, selama kekuatannya mencukupi, akan lebih mudah untuk mendapatkan tulang Dao. Jika kultivator alam Dao seperti mereka ingin meningkatkan diri, mendapatkan kekuatan Dao adalah kuncinya. Lu Ye memiliki aura orang tersesat, dan di antara makhluk Star Abyss yang padat, dia sama mencoloknya dengan cahaya dalam kegelapan, kemanapun dia lewat, dia menarik banyak pandangan jahat. Tapi dia tidak takut dan langsung pergi ke tempat 10 ahli itu berada. Tidak ada makhluk Star Abyss biasa yang berani mendekati lokasi ini, mengambil gerbang Star Abyss yang belum dibuka sebagai titik sumber, selain 10 sosok ini, tidak ada satupun makhluk hidup. 10 orang ini berasal dari ras yang berbeda dan ada yang tinggi dan pendek. Ketika Lu Ye datang, setidaknya 3 pasang mata menatapnya dengan penuh minat. Semakin dekat dia, semakin ketat pikiran Lu Ye, kekuatan sihirnya meningkat secara diam-diam, dan dia dapat membangun pola spiritual kosong untuk melarikan diri kapan saja. Untungnya, tidak ada hal tak terduga yang terjadi sampai dia berdiri di depan kehampaan yang keruh. Melihat kehampaan yang keruh, Lu Ye samar-samar menyadari bahwa ada kumpulan kekuatan kehampaan yang sangat kacau.
Yang pasti ini adalah gerbang Star Abyss yang belum dibuka sepenuhnya, dan merupakan gerbang Star Abyss yang menghubungkan Star Abyss dan langit berbintang. Dia tidak tahu di mana hubungannya, dan dia perlu mencari tahu. Tenggelam dalam pikirannya, dia mengaktifkan kekuatan sihirnya sedikit, dan tanda pohon samsara perlahan muncul di punggung tangannya. Berdiri dalam posisi ini, perasaan dari induksi tanda lebih kuat dari sebelumnya. Laut Wanxiang dan langit berbintang adalah tempat tubuh pohon samsara berada. Hampir pada saat yang sama ketika Lu Ye mengaktifkan segel pohon reinkarnasi, pohon tua itu segera merasakannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit berbintang di kejauhan. Ekspresi terkejut muncul di wajah tuanya. Lokasi ini. Petik 2. Tentu saja dia ingat lokasi ini, karena ini juga salah satu kelemahan di langit berbintang. Saat itu, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara diam-diam membuka kelemahan ini sejenak. Itu dia, tetua pohon dengan cepat memperoleh wawasan. Tandu hantu itu tiba-tiba muncul dan membawa pergi Lu Ye dan yang lainnya. Masalah menjadi gempar. Sebagai harta karun langit berbintang, pohon reinkarnasi memiliki mata dan telinga di seluruh langit berbintang, jadi dia tentu saja mendengarnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa tahun, dia akan merasakan tanda yang diberikan kepada Lu Ye di lokasi ini. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Lu Ye berada di seberang lokasi ini saat ini. Dia menutup matanya, dan pohon samsara yang besar itu bergoyang, dan dalam sekejap, kekuatan tak terlihat menembus blokade kehampaan. Di depan kehampaan yang keruh, Lu Ye berkedip. Pada saat itu, dia samar-samar merasakan sesuatu. Ketika dia hendak menyelidikinya dengan cermat, sepotong informasi yang tidak lengkap tiba-tiba muncul dari tandanya dan mengalir ke dalam pikirannya. Dia segera memeriksa dan membuka matanya setelah beberapa saat. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, ketika dia mencapai lokasi ini, dia dapat menggunakan tanda tersebut untuk berhubungan dengan tubuh pohon samsara. Informasi tersebut jelas dikirimkan dari langit berbintang oleh tetua pohon. Hanya saja mungkin karena terisolasinya ruang yang berbeda, bahkan informasi yang dikirimkan pun tidak lengkap. Setelah mengintegrasikannya, pohon reinkarnasi hanya memiliki satu pengingat. Ini bukan waktu yang tepat, cobalah untuk meningkatkan diri Anda sendiri. Petik 2. Tetua pohon harus tahu bagaimana situasinya di sini. Bagaimanapun, langit berbintang telah terkikis oleh jurang bintang satu kali, dan situasi serupa pernah terjadi sebelumnya. Jadi tetua pohon tahu apa yang akan terjadi jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membawa Lu Ye kembali saat ini. Meskipun gerbang menuju Star Abyss akan terbuka cepat atau lambat, sekarang Lu Ye dan yang lainnya berada di Star Abyss, itu adalah saat yang tepat untuk meningkatkan diri. Semakin meningkat, semakin kuat kemampuan perlindungan diri langit berbintang ini setelah gerbang Starry Abyss dibuka. Adapun kapan Lu Ye akan dibawa kembali, itu tergantung pada variabel masa depan dan pertimbangan Lu Ye. Setelah berdiri di sana dan merenung sejenak, Lu Ye punya rencana di benaknya. Setelah mana mereda, ketika dia berbalik, dia hampir menabrak sosok yang tinggi. Lu Ye dengan cepat mundur beberapa langkah dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sosok setinggi setidaknya 5 kaki berdiri di belakangnya. Ditutupi rambut hitam, tampak seperti orangutan yang tegak. Lu Ye terkejut dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melarikan diri. Setelah menenangkan diri, dia memberi hormat. Saudara Dao ini sopan. Ahli seperti orangutan itu adalah salah satu dari 10 orang yang berkumpul di sini. Dia menatap Lu Ye dan berkata dengan suara mendengung. Apa yang baru saja kamu lakukan? Lu Ye berkedip. Saya baru saja datang untuk melihat gerbang Star Abyss di sini. Itu dipesan oleh Nona Yin Luo. Ketika Yin Luo disebutkan, pihak lain tidak bisa menahan cemberut, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Melihat ini, Lu Ye berkata. Ngomong-ngomong, Saudara Dao, bolehkah saya bertanya apakah gerbang Star Abyss dibuka beberapa tahun yang lalu? Tidak, dia menjawab, lalu tidak repot-repot memperhatikan Lu Ye lagi, berjalan kembali dan duduk di tempat sebelumnya. 2119. Menurut tebakan awal Lu Ye, lokasi yang sesuai dengan gerbang Star Abyss seharusnya adalah Laut Wanxiang. Namun jawaban yang didapatnya sekarang berbeda dari dugaannya. Gerbang Star Abyss di sini belum pernah dibuka sebelumnya, jadi lokasi terkait bukanlah Laut Wanxiang. Pasalnya beberapa tahun lalu, gerbang Star Abyss di Laut Wanxiang dibuka oleh insektoid dengan menggunakan beberapa cara. Lu Ye kembali ke Istana King, dan berkeliaran sebelum akhirnya menemukan Paman Duan. Duan Bo sedang tinggal di tempat yang terlihat seperti dapur, memasak sesuatu, panci besi besar yang tidak terlihat istimewa diletakkan di atas kompor, dan gelembung-gelembung bergulung di dalam panci. Begitu Lu Ye masuk, dia mencium aroma yang harum. Apakah ada yang salah? Paman Duan menoleh padanya. Lu Ye dengan lekat-lekat melihat ke arah panci di atas api tersebut. Ini jelas bukan api biasa, karena dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan kekuatan Dao darinya. Nyala api ini pasti lebih kuat dari api aneh dari labu api. Setelah mengumpulkan pikirannya,
Lu Ye menangkupkan tinjunya dan berkata, menyapa Paman Duan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Paman Duan mengangguk sedikit, sambil mengangkat tangannya, melemparkan sesuatu dari lengan bajunya, dan berkata, Anda adalah tamu Nona. Tanyakan saja jika Anda menginginkan sesuatu. Terdengar teriakan. Lu Ye dapat melihat dengan jelas bahwa apa yang dikeluarkan dari lengan Paman Duan adalah makhluk Star Abyss yang telah menyusut berkali-kali. Itu tampak seperti monster. Meskipun ia telah menyusut berkali-kali, tetapi tubuhnya dipenuhi aura yang sangat kuat. Lu Ye memperkirakan bahwa dia setidaknya adalah ahli 6 dao. Sekarang dia dilemparkan ke dalam panci seperti ini. Makhluk yang dilemparkan ke dalam panci besi ingin membebaskan diri, namun, begitu kepalanya muncul, Paman Duan mengambil sendok besi besar dan mengaduknya ke dalam panci. Makhluk itu segera tenggelam ke dalam sup hijau, dan teriakannya perlahan-lahan menjadi tidak terdengar. Mata Lu Ye bergerak-gerak. Apa yang ingin kamu tanyakan? Paman Duan bertanya lagi. Meskipun dia pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan dengan Lu Ye sebelumnya, dia sepertinya tidak memikirkan hal itu sama sekali. Lu Ye menjadi tenang dan kemudian berkata, bolehkah saya bertanya kepada Paman Duan, apa tingkat kultivasi Anda dan Nona Yin Luo sekarang? Ini adalah pertanyaan yang dia dan anggota tim lainnya coba cari tahu dengan segera. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya sebelumnya, tapi sekarang ada kesempatan, tentu saja dia harus memanfaatkan peluang tersebut. Paman Duan langsung mengerti. Kamu ingin bertanya tentang pembagian wilayah. Tepat sekali. Lu Ye mengangguk dengan serius. Tolong beri aku nasihat, Paman Duan. Ambillah. Paman Duan memegang sendok besi besar di tangannya, kemudian memberikannya kepada Lu Ye, yang segera mengambilnya. Paman Duan menunjuk ke panci besi besar dan berkata, aduk, jangan berhenti. Lu Ye melakukan apa yang diperintahkan. Paman Duan berdiri di samping, mengangkat tangannya dan melemparkan makhluk Star Abyss lain yang telah menyusut berkali-kali ke dalam panci. Kali ini bukan ras iblis, itu tampak seperti ras manusia. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Dia tidak tahu misteri apa yang ada di lengan bajunya, dan berapa banyak makhluk Star Abyss yang tersembunyi di dalamnya. Alam Dao, mereka yang membangun fondasi Dao dapat dianggap memasuki alam Dao. Paman Duan menggenggam tangannya di lengan bajunya, dan sambil mengawasi pekerjaan Lu Ye, dia berkata, tetapi alam Dao adalah kategori yang sangat besar. Terlebih lagi, bahkan sebagian besar makhluk Star Abyss tidak begitu jelas tentang pembagian yang lebih detail, karena mereka tidak perlu mengetahuinya. Setelah kekuatan mereka mencapai level itu, mereka secara alami akan memahaminya. Kamu mungkin telah menanyakan hal ini kepada para kultivator Star Abyss sebelumnya tapi tidak banyak informasi yang kamu dapatkan dari ini. Tepat, Lu Ye mengangguk, mereka memang bermaksud untuk menanyakan informasi ini sepanjang jalan, tetapi tidak ada kemajuan. Duan Bo tersenyum. Kultivasi di Star Abyss berbeda dengan kultivasi Anda di langit berbintang. Di langit berbintang, warisan ditekankan. Sekalipun kekuatannya belum tercapai, segala sesuatu yang harus dipahami dapat dipelajari melalui beberapa ajaran. Di Star Abyss berbeda, kultivasi lebih memperhatikan suatu hal tertentu saja. Dia mengangkat tangannya dan melanjutkan. Alam Dao sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu memasuki Dao, mengintegrasikan Dao, dan menggabungkan Dao. Memasuki Dao, di level Anda sekarang, dan Anda mulai memahami Dao. Ada pemahaman dan pemahaman tentang esensi. Memasuki alam Dao, Anda dapat merasakan dan menggunakan kekuatan Dao. Di alam ini, hal terpenting bagi setiap kultivator adalah landasan Dao, yaitu tulang Dao, yang berhubungan langsung dengan kekuatan para kultivator, dan di alam ini, 1 Dao adalah permulaan dan 9 Dao adalah yang terakhir. Lu Ye mengangkat alisnya. Dengan kata lain, di tingkat memasuki Dao, 9 Dao adalah batasnya, dan tidak ada ahli di 10 Dao. Duan Bo terkekeh. Tidak ada yang namanya ahli dengan 10 Dao, di atas Dao ke-9 adalah tingkat fusi. Dari segi kekuatan saja, akan ada peningkatan yang signifikan. Lu Ye berkata, pada tingkat memasuki Dao, tulang kedua dipoles untuk mencapai 6 Dao, dan mereka yang telah memoles tulang yang kelima akan menjadi tingkat ke-9. Jadi bagaimana cara maju ke tingkat fusi? Memoles lebih banyak tulang. Paman Duan menggelengkan kepalanya perlahan. Hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda sekarang, saya tidak bermaksud menyembunyikan sisanya, hanya saja, Star Abyss memiliki aturan Star Abyss, dan aku harus mengikuti aturan ini. Mata Lu Ye berbinar. Paman Duan melihat apa yang dia pikirkan. Anda tidak perlu pergi menemui wanita itu untuk menanyakan hal-hal ini. Jawaban yang akan diberikan wanita itu kepada Anda konsisten dengan saya. Di Star Abyss, selama Anda mencapai level yang sesuai, Anda secara alami akan memahami beberapa hal. Lu Ye merenung sejenak. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi. Paman Duan, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Katakan padaku, tujuan utama dari latihan kultivator Star Abyss adalah untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan Dao. Ini seharusnya benar, bukan? Petik 2. Tentu saja.
Benar, apakah Anda memasuki Dao, bergabung dengan Dao, atau menggabungkan Dao? Kekuatan Dao pada akhirnya adalah fondasinya. Duan Bo mengangguk. Lalu kenapa banyak sekali makhluk Star Abyss berkumpul di sini? Sekalipun gerbang Star Abyss dibuka dan mereka bergegas ke langit berbintang, tidak ada kekuatan Dao di sana. Bahkan dikatakan bahwa tempat tanpa aura Star Abyss bukan lingkungan yang mereka sukai, lalu mengapa mereka melakukan ini? Mengapa? Paman Duan tertawa. Tentu saja karena manfaatnya. Kalau tidak, menurut Anda mengapa gerbang Star Abyss yang belum dibuka akan menarik banyak orang berkuasa yang memperhatikan? Manfaat? Manfaat apa? Lu Ye mengerutkan kening, benar-benar tidak mengerti maksudnya. Dilihat dari saat dia tinggal di armor mekanis langit berbintang, bahkan jika kultivator Star Abyss itu membunuh banyak kultivator langit berbintang, mereka tidak akan mendapat banyak manfaat. Akan lebih baik jika saling berburu di Starry Abyss dengan lebih efisien. Kamu tidak memahami manfaat spesifiknya, karena kamu adalah orang yang tersesat sekarang. Ketika suatu saat, kamu benar-benar menjadi makhluk Star Abyss, dengan sendirinya kamu akan memahami hal-hal ini. Langit berbintang memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih cepat dan berlatih dengan lebih nyaman, yang tidak dapat diperoleh di Star Abyss. Oleh karena itu, jika gerbang Star Abyss akan segera dibuka, itu akan menjadi karnaval bagi makhluk-makhluk di Star Abyss terdekat. Kalau tidak, menurutmu mengingat kehidupan Star Abyss yang tidak teratur, mengapa begitu banyak dari mereka berkumpul di bawah komando Nona Muda? Lu Ye sudah menduga bahwa orang tersesat seperti dia dan lainnya pada akhirnya akan menjadi makhluk Star Abyss yang sebenarnya. Karena tinggal di lingkungan seperti Star Abyss dalam waktu yang lama, betapapun kuatnya seorang kultivator, mau tidak mau ia akan terkikis oleh aura Star Abyss. Mengambil contoh anggota tim lainnya, mereka sebenarnya sudah memiliki tanda ini di tubuh mereka, tetapi tidak jelas karena waktunya singkat. Namun, jika terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan menjadi kultivator Star Abyss sejati. Selama berabad-abad, langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya telah terkikis oleh Star Abyss. Ada lebih banyak atau lebih sedikit yang selamat di antara para kultivator di langit berbintang ini. Namun, karena aura orang-orang yang hilang terlalu mencolok, situasi awal dari para penyintas ini sangat berbahaya. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menunggu hingga mereka menjadi makhluk sejati Star Abyss. Segalanya akan menjadi lebih baik. Anggota tim lainnya bertransformasi menjadi makhluk dari Star Abyss, namun Lu Ye, di sisi lain, masih bisa mempertahankan aura aslinya karena dia memiliki pohon bakat dan dia membakar segala sesuatu yang tidak berguna baginya. Informasi yang diungkapkan oleh Paman Duan membuat Lu Ye sedikit waspada. Tujuan perlindungan Nona Yin Luo di sini adalah Paman Duan memberinya tatapan sinis. Tentu saja itu juga untuk langit berbintang tempat kamu dilahirkan. Masalah instruksi Yan King untuk melindungimu, itu hanya kebetulan. Ekspresi Lu Ye tetap seperti biasa, tapi hatinya tenggelam. Awalnya dia mengira Yin Luo dan Duan Bo adalah teman dan bukan musuh, tetapi jika dilihat sekarang, bukan itu masalahnya. Merupakan berkah bagi Lu Ye dan yang lainnya bahwa mereka dapat dilindungi oleh Yin Luo sekarang, tetapi begitu gerbang Star Abyss dibuka, Yin Luo dan Duan Bo akan menjadi musuh seluruh langit berbintang. Dan musuh seperti itu, siapa yang bisa menghentikannya? Pertanyaan terakhir, berapa tingkat kultivasi Paman Duan dan Nona Yin Luo saat ini? Lu Ye bertanya, yang juga merupakan pertanyaan awalnya. Duan Bo berkata, Nona dan saya sama-sama berada pada level fusi, tetapi setelah langit berbintang Anda hancur, Nona mungkin bisa menggabungkan Dao. Ini adalah kesempatannya. Itu seperti yang dia duga, 10 ahli di sebelah gerbang dari Star Abyss juga harus berada di level Fusion Dao. Namun makna yang terungkap dari kata-kata Paman Duan membuat Lu Ye merasa ngeri. Kehancuran langit berbintang berhubungan dengan jalur promosi Yin Luo. Berdasarkan perkataan Paman Duan sebelumnya, Lu Ye segera menyadari bahwa kehancuran langit berbintang pasti akan membawa manfaat yang sangat besar bagi Yin Luo, sehingga ia berkesempatan untuk dipromosikan. Ini membuatnya sakit kepala. Setelah mengobrol dengan Paman Duan sebentar, dia membantunya memasak sup yang aneh. Lu Ye lalu pergi. Selama seluruh proses, Lu Ye diam-diam menghitung panci sup. Hampir 20 makhluk Star Abyss di atas 5 Dao digunakan. Duan Bo dengan senang hati mengambil baskom sup untuk mencari Yin Luo, sementara Lu Ye kembali ke kediamannya dengan berat hati dan memanggil semua orang. Kemudian dia menceritakan semua informasi yang dia temukan dari Paman Duan. Setelah dia selesai berbicara, ada keheningan di ruangan itu. Meskipun Lu Ye menemukan banyak informasi kali ini, tidak banyak yang berguna. Tapi setidaknya setiap orang sekarang memahami pembagian alam Dao dan mengetahui pada level apa mereka dan orang lain berada saat ini. Level rata-rata tim adalah 5 atau 6 Dao. Melihat Star Abyss, itu tidak di bawah. Tapi kenyataannya, begitu saja. Di jalan menuju Dao, semua orang baru saja memulai. Dapat dikatakan bahwa masih ada banyak jalan yang harus ditempuh. 2120. Artinya, kita tidak bisa kembali untuk saat ini. Setelah beberapa saat, Zijie memecah kesunyian.
Lu Ye mengangguk. Informasi yang disampaikan oleh tetua pohon tidak lengkap, tapi maksudnya kita harus mengambil kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat sebanyak mungkin. Adapun kapan kita bisa kembali, saya akan mencari lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan tetua pohon. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu. Gerbang Star Abyss akan dibuka dalam beberapa tahun. Sebelum itu, tim harus kembali ke langit berbintang, jika tidak maka akan terlambat untuk kembali ketika gerbang Star Abyss sudah terbuka. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah sederhana. Suara Jiuyan terdengar. Buru makhluk Star Abyss itu dan dapatkan lebih banyak tulang dao untuk meningkatkan kekuatan kita. Lu Ye mengangguk dan berkata, omong-omong, saya hanya mencoba sejenak, makhluk Star Abyss di luar itu seharusnya diinstruksikan oleh Yin Luo. Jika kita tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Tetapi jika kita mengambil tindakan terlebih dahulu, maka mereka akan melawan. Petik 2. Chen Wulei berkata, situasi ini berlaku untukmu, tapi mungkin tidak untuk kami. Hal ini terlihat dari perbedaan sikap Duan Bo dan Yin Luo terhadap semua orang sebelumnya. Yang lain mampu bertahan, berkat ancaman bunuh diri Lu Ye, sehingga Yin Luo menyerah untuk memakannya. Bagi Lu Ye, Yin Luo benar-benar bersedia merawatnya, tapi tidak ada yang tahu perlakuan seperti apa yang akan diterima orang lain. Sebenarnya, itu tidak berdampak apa-apa. Zhong Yue terkekeh. Orang-orang di luar itu tidak hidup damai. Mereka penuh perkelahian dan pembunuhan di mana-mana. Bahkan jika mereka menyerang kita, kita tidak bodoh. Faktanya, lingkungan di sini, lebih tepat bagi kita untuk meningkatkan diri kita sendiri. Selama kita cukup berhati-hati, jika kita dikalahkan, kita bisa melarikan diri kembali ke Istana King dan menyelamatkan hidup kita. Semua orang mengangguk, jelas menyadari bahwa ini adalah kesempatan. Dalam beberapa tahun terakhir, semua orang hampir sepanjang waktu berada di jalan, meskipun ada keuntungan dalam perjalanannya, namun sebenarnya keuntungannya tidak besar. Jarang sekali bisa datang ke tempat seperti itu, jadi wajar saja jika semua orang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut. Setiap orang adalah sosok dominan di langit berbintang, siapa di antara mereka yang takut berkelahi? Ziji melihat sekeliling dan berkata, tujuan 11 orang terlalu besar. Kita perlu berpencar, sebaiknya dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Petik 2. Lu Ye mengangkat tangannya dan berkata, saya tidak akan berpartisipasi. Saya punya hal lain untuk dilakukan, harap berhati-hati. Alasan utamanya adalah akumulasi kekuatan daunnya saat ini telah melebihi 1000. Dengan fondasinya saat ini, paling banyak dia hanya bisa mengendalikan level 7 dao. Tidak ada gunanya dalam mengumpulkan lebih banyak kekuatan dao. Bahkan termasuk klon pohon bakat, selama kekuatan dao mereka melebihi 800, Lu Ye sendiri dapat dianggap sebagai 2 orang dengan level 7 dao, 1000 telah melampaui standar ini. Jadi yang dia butuhkan sekarang adalah meningkatkan fondasinya agar dia bisa mengendalikan lebih banyak kekuatan dao. Dan jika ingin meningkatkan fondasi, cara termudah adalah dengan meningkatkan kultivasi. Menurut perkiraan Lu Ye sendiri, jika dia bisa maju ke tahap akhir Sunshine Realm, dia akan mampu mengendalikan kekuatan 8 dao, dan ketika mencapai puncak Sunshine Realm, dia bisa mengendalikan 9 dao. Sejak pengasingannya di Star Abyss, dia telah melindungi semua orang dengan kemampuan terbaiknya, tetapi karena mereka bukan anak-anak, perlindungannya tidak dapat dipertahankan selamanya. Dan karena ke-11 orang itu harus berpisah, dia tidak bisa melindungi mereka sendirian. Jadi dia tetap harus memprioritaskan perbaikan diri. Mendengar perkataannya, semua orang tidak keberatan. Setelah beberapa diskusi, rencana pengelompokan segera ditentukan. 10 orang sisanya dibagi menjadi 3 tim, ketiga armor mekanis langit berbintang secara alami merupakan 1 tim, dan 7 orang sisanya dibagi menjadi 2 tim. Setelah berdiskusi dengan baik, mereka bubar untuk melakukan persiapan, dan baru mengambil tindakan 1 hari kemudian. Lu Ye mempertahankan Jiuyan. Jiuyan terlihat sangat panik. Sejak terakhir kali, mereka berdua tidak pernah berduaan lagi. Sudah 5 tahun berlalu. Meskipun dialah yang mengambil inisiatif 5 tahun lalu, dia masih belum tahu bagaimana menghadapi Lu Ye, terutama di lingkungan ini. Pertarungan akan segera dimulai, jadi Lu Ye tentu saja tidak ingin perhatiannya terganggu, jadi dia menawarkan setetes darah berharga dan berkata, simpan benda ini dekat dengan tubuhmu. Meskipun dia tidak bisa berburu dengan Jiuyan, tindakan pencegahan yang harus dia lakukan masih sangat diperlukan. Dengan esensi darah ini, Lu Ye dapat memantau situasi di pihaknya kapan saja, dan jika terjadi kesalahan, dia dapat memberikan dukungan tepat waktu. Jiuyan dengan sungguh-sungguh mengambil darah berharga itu dan menyimpannya. Setelah berpikir sejenak, dia langsung meletakkan setetes darah berharga itu ke telinganya. Hati-hati, Lu Ye memperingatkan. Jiuyan berhenti bicara sejenak, lalu mengangguk dan pergi. Pintunya terbuka, tapi Jiuyan berhenti, mengerutkan alisnya, lalu perlahan menutup pintu, berbalik, dan melihat ke arah Lu Ye. Mata mereka bertemu, Jiuyan menundukkan kepalanya.
Lu Ye berkedip, berdiri dan berjalan ke arahnya, lalu menekannya ke pintu. Jiuyan dan yang lainnya sudah mulai berburu sendiri, dan Lu Ye sedikit memperhatikan situasi di sisinya. Dia saat ini ditemani oleh Zhong Yue dan Pan Tong. Ada 3 orang dalam tim, 2 orang di 6 dao dan 1 di 5 dao. Di tempat kacau ini di mana banyak makhluk star abis berkumpul, selama mereka menemukan target yang bagus, tidak akan ada banyak masalah. Satu-satunya masalah adalah aura orang hilang pada mereka terlalu mencolok. Begitu mereka melakukan sesuatu, keberadaan mereka akan terungkap, seringkali menarik makhluk star abis di sekitarnya. Dalam hal ini, yang perlu mereka lakukan adalah mengambil keputusan cepat, tetapi jika ditunda, mereka akan terkepung. Untungnya, Pan Tong, pemimpin klan hantu, ahli dalam menyerang dan membunuh, dan setiap kali dia melakukan tembakan pertama, dia dapat mencapai hasil yang baik. Tim Jiuyan tidak memiliki banyak masalah, sedangkan untuk 2 tim lainnya, Lu Ye tidak punya waktu untuk diganggu dan hanya bisa melihat peruntungannya masing-masing. Sekarang dia mulai berlatih dengan gila-gilaan. Dalam hal kultivasi, Lu Ye selalu mantap dan tidak tergesa-gesa, tetapi kali ini situasinya berbeda. Secara alami, dia seefisien mungkin, sehingga klon pohon bakat pun digunakan. Meskipun efisiensi latihannya tidak terlalu tinggi, namun tetap tidak lebih buruk dibandingkan saat dia berlatih di Laut Wan Siang. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk maju ke tahap selanjutnya dari Sunshine Realm. Tapi itu saja untuk saat ini. Saat berlatih, Lu Ye juga memoles teknik rahasia penekan jiwa. Promosi Sunshine Realm berhubungan langsung dengan level teknik rahasia penekan jiwa, jadi teknik rahasia penekan jiwa tidak dapat diabaikan. Jika tidak, bahkan jika dia telah mengumpulkan cukup banyak mana tetapi level teknik rahasia penekan jiwa tidak cukup, dia masih belum bisa dipromosikan. Dia juga menciptakan klon esensi darah. Di aula utama, klon darah Lu Ye yang berharga masuk, dan sekilas dia melihat Yin Luo duduk di kursi tinggi dengan bosan, dengan tubuh kecilnya bersandar di meja makan, meletakkan boneka kainnya yang compang-camping di depannya, berbicara pada dirinya sendiri, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Setelah menyadari kedatangan Lu Ye, Yin Luo segera menatapnya dan cemberut. Itu kamu. Dia tampak merajuk karena Lu Ye tidak membiarkannya memakan Chen Wulei dan yang lainnya sebelumnya. Lu Ye tersenyum dan melangkah maju untuk memberi hormat. Nona Yin Luo. Ada apa? Tanya Yin Luo, tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan memandang Lu Ye dari atas ke bawah. Lu Ye merasa ngeri, sebelum dia pulih, Yin Luo membalik tangannya dan langsung menepuknya. Lu Ye merasa seluruh tubuhnya rata, klonnya rusak, dan berubah menjadi darah berharga lagi. Belum lagi klon tersebut tidak bisa menggunakan kekuatan Dao dibandingkan dengan tubuh utama, kesenjangan kekuatan saat ini sangat besar, bahkan jika tubuh utama yang datang ke sini untuk menghadapi Fusion Dao, tidak akan ada kekuatan untuk melawan. Darah berharga mengalir seperti setetes batu delima di tangan Yin Luo, dia menusuknya beberapa kali lagi sebelum melemparkannya ke depan. Cahaya darah bersinar terang, dan klon esensi darah mengembun lagi, Lu Ye tampak tak berdaya. Ini benar-benar kehidupan yang diratakan dan dibulatkan. His, suara menghisap air liur terdengar. Yin Luo menatap Lu Ye dengan mata berbinar dan menyeka air liur dari sudut mulutnya. Bukankah kamu manusia? Kenapa ada darah berharga dari ras darah? Dia pasti telah melihat dunia, dan dia bisa melihat esensi klon darah berharga Lu Ye hanya dengan satu pandangan. Lu Ye mau tidak mau mengambil langkah mundur. Aku sebenarnya memiliki darah ras darah. Yin Luo melompat dari kursi dan mendekati Lu Ye selangkah demi selangkah. Begitukah? Bisakah kamu mengizinkanku makan tiruan darahmu yang berharga ini? Kloningmu ini baunya enak sekali. Tunggu. Lu Ye mengangkat tangannya. Dia datang ke Yin Luo untuk mendiskusikan sesuatu, siapa sangka hal itu akan memicu krisis seperti itu. Jika dia mengetahuinya, dia akan menggunakan klon pohon bakat untuk datang. Yin Luo mengabaikannya sama sekali, matanya benar-benar kehilangan akal sehatnya, air liur mengalir dari sudut mulutnya, dan berkata pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa memakannya, tapi tidak masalah jika aku memakan klonnya, ya, aku bisa memakannya. Ah! Mulut kecil itu terbuka dan tiba-tiba terbelah, berubah menjadi mulut berdarah. Pada saat terakhir, Lu Ye dengan cepat menarik pikirannya dari klon tersebut, dan segera perasaan setetes darah berharga itu menghilang tanpa jejak. Setelah menghentikan latihannya, wajah Lu Ye menjadi gelap. Seumur hidupnya, dia belum pernah merasakan perasaan dimakan dalam satu gigitan, perasaan itu terlalu menakutkan. Setelah mengerutkan kening dan merenung sejenak, Lu Ye menghela nafas dan menoleh untuk melihat klon pohon bakat yang sedang berlatih di sampingnya. Klon itu terbuka, berdiri, dan berjalan menuju luar. Klon esensi darah tidak bisa lagi bertahan di depan Yin Luo. Meskipun kehilangan setetes esensi darah tidak akan berdampak banyak, tidak ada yang ingin mengalami perasaan itu untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, sebelum mencapai aula utama, klon tersebut mendengar suara ratapan yang datang dari dalam. Suara itu jelas adalah Yin Luo.
Sepertinya saya telah sangat dirugikan, dan saya menangis begitu keras. Lu Ye sejenak tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berdiri di depan pintu dan mengintip ke dalam. Yin Luo yang sedang menangis segera menyadarinya, tubuh kecilnya bergoyang, dan saat berikutnya, Lu Ye merasakan lengannya tenggelam, dan seluruh tubuhnya terjatuh ke tanah. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa Yin Luo sedang merangkak di atasnya seperti gurita, menangis dengan ingus dan air mata. Sambil menangis, dia tersedak dan berkata, "Kasihani Yin Luo, aku memakanmu, Qing Jun tidak akan memaafkanku." Wow, ah. Lu Ye merasa telinganya tuli. Dia sangat marah sehingga dia tidak tahu bagaimana cara melampiaskannya. "Jelas-jelas saya yang kamu makan, kenapa kamu yang menangis?" Namun, kata-kata Yin Luo membuat Lu Ye sangat menyadari sesuatu. Yin Luo tidak diragukan lagi sangat mementingkan nasihat Yang Qing, jika tidak, dia tidak akan bereaksi sebesar itu hanya dengan memakan tiruan dari darahnya yang berharga. Memutar matanya, Lu Ye berkata dengan suara yang dalam, "Lalu bagaimana kamu akan memberikan kompensasi padaku?"